Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salwa Salsabila dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Nah, saya di sini mau memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya di semester 6 ini dari mata kuliah Fan Al-Khitobah yang diampu oleh Bapak dosen Tubagus Abdul Hamid MAG. Nah, saya di sini mau sedikit menjelaskan tentang pidato persuasif. Oke, kawan-kawan, mungkin kita mulai saja ya, agar tidak berlama-lama. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang pidato persuasif gitu kan, mulai dari pengertiannya, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan teknik penyampaiannya. Nah, kawan-kawan, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari pidato persuasif tersebut. Jadi pidato persuasif itu adalah pidato yang bertujuan untuk mengajak, mempengaruhi, atau meyakinkan si pendengar gitu agar mengikuti gagasan, pendapat, atau tindakan yang diucapkan oleh pembicaranya. Nah, kata persuasif sendiri itu berasal dari kata persuasi yang artinya mengajak atau membujuk secara halus ya, tanpa paksaan sedikit pun. Nah, dalam pidato persuasif, pembicara itu nggak hanya memberikan informasi, tapi juga berusaha mengubah sikap, pandangan, atau perilaku audiensnya. Nah, sebagai contohnya nih, ketika seorang guru mengajak kepada murid-muridnya untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, itu kan bersifatnya mengajak ya, dan tidak ada paksaan juga, mengajarkan hal-hal yang positif sejak kecil gitu. Nah, yang keduanya, contohnya itu ada seorang dai yang mengajak kepada masyarakat untuk meningkatkan ibadahnya gitu kan. Nah, hal tersebut itu termasuk ke dalam pidato persuasif, contoh itu ya. Nah, adapun pidato persuasif itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu mengajak audiens untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Yang kedua itu meyakinkan audiens terhadap suatu gagasan atau pendapat. Yang ketiga itu mengubah sikap atau perilaku audiens menjadi lebih baik. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran terhadap suatu masalah. Dan yang terakhir itu menumbuhkan motivasi dan semangat kepada pendengar. Jadi tujuan pidato persuasif itu tidak hanya untuk mengajak kawan-kawan, tapi juga selain mengajak kepada hal positif, kita pun sebagai orang yang menyampaikan pidato persuasif itu harus bisa meyakinkan audiens gitu ya terhadap suatu gagasan atau suatu pendapat tersebut. Selain itu, kita juga harus bisa merubah sikap atau perilaku audiens menjadi lebih baik. Maksudnya bukan mengubah sekaligus ya, tapi mungkin dari cara pidato kita tuh gimana caranya memotivasi orang lain agar bisa merubah sikap atau perilaku mereka agar lebih baik lagi gitu dari pidato yang kita sampaikan. Akhirnya menumbuhkan kesadaran gitu dalam diri mereka masing-masing terhadap suatu masalah gitu. Nah, terus ada beberapa ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama itu mengandung ajakan atau bujukan. Yang kedua itu menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh kalangan yang oleh audiens yang akan disampaikannya. Yang ketiga itu disertai alasan atau argumentasi yang jelas. Yang keempat itu bertujuan mempengaruhi pikiran dan tindakan pendengar. Yang kelima itu menggunakan fakta, data, atau contoh untuk memperkuat pendapat. Nah, jadi dengan adanya fakta dan data itu, audiens itu akan lebih mudah percaya gitu kan, karena sudah ada fakta di lapangan dan datanya gitu. Nah, adapun struktur pidato persuasif, yang pertama itu pembukaan ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu pembukaan. Nah, di bagian pembukaan ini biasanya berisi salam, terus ucapan rasa syukur, penghormatan kepada audiens, serta pengantar topik yang akan dibahas. Tujuannya apa sih dari pembukaan ini? Nah, tujuannya itu adalah untuk menarik perhatian audiens terlebih dahulu dan menciptakan kesan pertama yang baik. Setelah pembukaan, yang kedua adalah isi. Nah, bagian isi ini bagian dari intinya. Nah, jadi si pembicara ini di bagian isi itu menyampaikan menjelaskan atau menyampaikan masalah serta memberikan fakta atau alasan dan menyampaikan ajakan-ajakan kepada audiens. Nah, itu berada di poin kedua, yaitu di bagian isi. Nah, poin ketiganya apa sih dalam struktur pidato? Penutup yang terakhir ya, tentu saja. Nah, bagian penutup ini tuh memberikan kesimpulan, teman-teman. Karena tadi kan sudah pembukaan gitu kan, terus lalu isi. Nah, setelah isi itu ada penutup. Penutup tuh berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita sampaikan di poin kedua barusan. Gitu. Terus biasanya penutupan juga diulang kembali ajakannya kepada audiens serta rasa ucapan terima kasih juga serta salam penutup. Nah, biasanya agar pidato persuasif berhasil itu ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu penggunaan bahasa yang jelas. Jadi bahasanya itu harus mudah dipahami ya. Jadi dapat diterima dengan baik. Nah, yang kedua itu ada penggunaan data dan fakta.
Nah, data dan fakta ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini tuh lebih meyakinkan dan membuat para audiens itu percaya gitu karena sudah ada fakta dan datanya. Yang ketiga itu ada kontak mata dengan audiens. Jadi kontak mata ketika si pembicara kontak mata dengan audiens itu menimbulkan kesan apa ya, kedekatan antara pembicara dengan pendengarnya. Dan itu harus ya gitu untuk menciptakan chemistry yang baik gitu. Nah, sampai mana tadi ya? Sampai poin 3. Nah, 4. Yang keempat sekarang adalah intonasi dan ekspresi yang tepat. Jadi selain kita menyampaikan, kita juga harus bisa menyampaikan intonasinya apa ya, yang menarik gitu. Intonasi dan ekspresinya pas banget gitu. Biar apa? Biar orang-orang tuh nggak boring gitu kan. Masa kita pidato tapi datar gitu kan intonasinya kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada ekspresinya sama sekali kan. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan itu lebih menarik ya gitu. Nah, yang terakhir itu memberikan contoh nyata, contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu kan, supaya memudahkan audiens itu untuk memahami pesan yang akan disampaikan gitu oleh si pembicara. Nah, ada contoh singkat pidato persuasif nih, misalnya tentang tema menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan. Oke. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan yang bersih akan menciptakan kehidupan yang sehat dan nyaman. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan langkah kecil yang kita lakukan hari ini dan kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk masa depan. Gitu, contohnya sebagian kecilnya aja ya contohnya. Tuh, jadi kesimpulannya dari penjelasan tersebut tuh dapat disimpulkan bahwa pidato persuasif itu adalah pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain atau audiens agar melakukan sesuatu dengan tujuan pembicaranya. Jadi pidato persuasif itu memiliki tujuan yang barusan, ciri-ciri, struktur, dan teknik serta manfaat ya agar pesan yang akan disampaikan itu tuh dapat diterima oleh audiens dengan baik. Mungkin sekian demikian penjelasan mengenai pidato persuasif yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikitnya dapat menambah pengetahuan kita semua tentang pentingnya sebuah komunikasi yang mampu mengajak dan memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.